Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak masuk, apakah ada? Ada. Siapa? Rahel, Zahra. Rahel. Oke. Ya, semoga kita doakan semoga segera diberi kesembuhan dan barokah ya. Bisa kembali seperti biasanya belajar dengan kita bersama-sama untuk mempelajari matematika. Terus kemudian anak semuanya, pada hari ini nanti kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu apa sih Pak? Sebelumnya sudah pernah belum belajar persamaan garis lurus? Belum ya? Tapi kalian dulu sudah pernah belajar yang namanya garis. Garis tahu ya? Seperti halnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu nanti semacam yang pernah kalian temui ya. Contohnya masih ingat tarif telepon. Contohnya misalkan dulu ada provider M3 Telkomsel gitu ya. Nah itu dari tahun ke tahun kira-kira harganya naik atau belum? Naik. Itu salah satunya nanti akan dibuat grafiknya atau garisnya itu nanti semakin naik atau semakin turun. Semakin naik. Oke, sebelumnya dari persamaan garis lurus nanti kita akan mendapatkan manfaat, dapat menentukan nilai kemiringan suatu bangunan, lalu menentukan hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Terus kemudian di sini dapat menentukan hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Jadi nanti ketika semakin cepat, maka nanti waktunya semakin tinggi, semakin banyak atau semakin rendah. Terus kemudian dapat meramalkan harga suatu barang dalam kurun waktu tertentu. Tujuan pembelajaran pada hari ini nanti kalian akan mendapatkan pembelajaran, yaitu dapat membuat persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu yang seperti apa? Nanti kita akan gambar. Manakah yang merupakan garis lurus menurutmu? Warna mana? Kuning, merah, atau hitam? Kuning, merah, atau biru? Kuning ya. Kenapa Pak kuning? Karena itu lurus, tidak beres. Lurus, tidak merah. Jadi merah apa? Tidak apa? Tidak melengkung atau tidak bengkok. Gradian itu adalah kemiringan garisnya. Nah, kemudian nanti M dan C adalah konstanta. Y masih sama, nanti memiliki koefisien atau angka yang disitu menjadi koefisien atau angka dari Y-nya. X juga nanti ada koefisiennya yang nanti menjadi M-nya, gradiennya. Gradiennya M-nya itu sama dengan berapa? 2. Kenapa kok 2? Karena itu gradien dari X. Konstantanya X itu Koefisiennya. koefisiennya X. Karena apa? Di situ angka 2 menempel pada huruf X atau variabel X, sehingga di situ 2 ini sebagai gradiennya. Terus kemudian apa Pak bedanya antara gradien yang positif sama gradien yang negatif? Kita simak nilainya ya. Ini apa yang buat perbedaannya itu? gradien. Kalau gradien itu kan positif. Nah, di situ garis X itu yang positif kanan. Nah, ini contoh itu kanan. Kalau yang min X itu karena gradiennya negatif, jadi contohnya ke kiri karena X-nya yang di situ yang negatif ada di kiri. Oh begitu. Jadi menurut Berlian, kalau yang tadi Y sama dengan 2X itu gradiennya positif, maka nanti jatuhnya ke kanan. Ya, karena yang X-nya itu kan garis X. Yang di sini itu yang kanan itu positif. Oke. Terus kemudian ketika Y-nya sama
plus 7 tadi untuk jatuhnya ke kiri karena garis X yang negatif ada karena di situ X-nya negatif, akhirnya condongnya ke Y gitu ya. Nah, bedanya ketika gradiennya itu M sama dengan plus positif ya, maka nanti garis akan condong ke arah kanan. Kemudian ketika gradiennya itu negatif, maka nanti garis akan condong ke hasil dari garis yang sudah kita buat. Di situ kita dapatkan garisnya condongnya ke kiri dengan gradiennya negatif 2. Oh iya, maka ini gradiennya berapa nih? S sama dengan berapa? Minus 2. Karena itu yang menempel pada huruf X atau variabel X di situ min 2 per 3. Ini buatlah garis perkembangan data tanah sesuai dengan ilustrasi tanah. Bangunan 5 itu berapa harga tanah pada tahun 2020. Berpasangan bersama dengan satu kelompok, maka pasangan yang ada di depan dengan pasangan yang ada di belakang. Silakan berkelompok menjadi satu kelompok dengan kelompok yang ada di belakang. Silakan, akan saya buat dan berikan gambar kerja seperti yang ada di tayangan. Kita di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Nah, pada tahun 2022 sampai tahun 1990 terpaut 32 tahun. 2 tahun per 5 tahun, jadi sama dengan 2 per 5 periode. Kenaikan harga tanah sama dengan 2 per 5 periode dikalikan kenaikan harga tanah setiap 5 tahun, yaitu 500.000. Bisa kita dapatkan hasilnya adalah Rp3.200.000. Jadi kita bisa hasilkan harga tanah prima pada tahun 2022 adalah Rp53.200.000. Periode yang terpaut 32 tahun itu menjadi Rp53.200.000. Untuk grafiknya apakah sama? Sama. Oke, silakan dulu. Oke, tepuk tangan untuk yang menanggapi dan presentasi. Seperti itu untuk lembar kerja, silakan bisa dikumpulkan semuanya depan. Untuk lembar kerja ini nanti akan saya nilai sebagai bentuk nilai keterampilan bagi kalian. Ini akan saya lihat untuk hasil atau ketercapaian individu kalian dalam memproses, menerima, menyerap pembelajaran bersama garis lurus pada pertemuan hari ini. Oke, silakan untuk lembar penilaian individu berupa kuis bisa diselesaikan selama kurang lebih 7 menit. Tadi kita mempelajari apa sih? Sama garis lurus. Ya. Bersama garis lurus tadi memiliki yang namanya apa? Bentuk apa? Bentuk umum. Bentuk umumnya itu tadi apa? Y sama dengan MX tambah C. M tadi apa sih? Gradien. Gradien itu artinya apa? Apa?
kemiringan. Nilai kemiringan suatu garis. Nah, garis itu bisa miring kemana sama kemana atau tadi? Kanan dan kiri. Kalau kanan artinya gradiennya apa? Positif. Kalau ke kiri gradiennya apa? Negatif. Sehingga di situ kita bisa melihat ya dari persamaan suatu garis, misalkan y tadi sama dengan 2x ditambah 5, maka nanti di situ dia miringnya ke kanan. Kemudian ketika y sama dengan min x itu setuju, karena min atau negatif, maka nanti miringnya ke kiri. Itu untuk gradien. Selanjutnya tadi juga kita sangkutkan, kita kaitkan dengan permasalahan nyata yang berkaitan dengan harga suatu tanah yang ada di Jalan Slamet Riyadi. Jadi setelah itu kita bisa meramalkan harga tahun 2040 bisa enggak? Bisa enggak? Misalkan tadi sudah dapat nih harganya setiap tahun konstan 500.000 per 5 tahun. Maka bisa enggak kita meramalkan harga nilai apa itu tanah yang ada di Jalan Slamet Riyadi tadi? Bisa enggak? Bisa. Kemudian seperti yang sudah disampaikan tadi, manfaat dari persamaan garis lurus ya, harga suatu barang juga bisa kita ramalkan harganya apabila di situ memiliki kenaikan yang konstan. Terus kemudian untuk permasalahan tadi, kira-kira ada yang perlu ditanyakan enggak? Ada yang belum paham? Paham? Oke. Tadi sudah bisa semua ya. Tadi saya lihat untuk kuisnya juga ini sudah benar untuk pengerjaannya seperti ketika mengerjakan lembar kerja ya tadi. Oke, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Silakan nanti untuk pembahasan soal kuis bisa dibuka bagian Pak Budi di Google Classroom yang sudah kita buat. Kemudian untuk materi selanjutnya bisa kalian buka pada Google Sites yang sudah ada di mana itu Google Classroom, dan juga ada Google Sites-nya. Bagi yang Budi ya, Budi silakan nanti bisa mengakses lewat komputer dan bisa. Kalau seperti itu anak-anak semuanya, saya sekali lagi saya ulang, apakah ada yang belum paham mengenai persamaan garis lurus? Ya, karena ingat ya, ini materi ini selalu berkaitan, termasuk nanti pada saat PAS nanti juga ada materi. Jadi akan muncul pada saat evaluasi pembelajaran. Maka sebelumnya harus saya pastikan dulu kalian sudah paham. Kalau belum bisa ditanyakan, karena itu sangat penting supaya nanti kalian bisa memahami, menyerap materi yang sudah diajarkan. Begitu anak-anak semua, alhamdulillah jazakumullah khairan. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus ya, yang di situ sejajar, persamaan garis yang sejajar dan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain. Nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Silahkan bisa dibuka materi yang terlebih dahulu di Google Sites yang ada seperti biasanya. Itu anak-anak semua, saya doakan semoga ilmunya bisa bermanfaat, barokah, berbuah dan barokah, bisa menjadi pelita bagi kalian di dalam kegelapan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.